Bapa, terima kasih di atas anugerah-Mu. Bapa, terima kasih di atas belas kasihan-Mu. Bapa, terima kasih di atas pengampunan kasih-Mu yang begitu besar, selamatkanku. Bapa, terima kasih di atas anugerah-Mu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Juru Selamat dan Mesias yang diurapi. Oleh karena kasih karunia dan anugerah Kristus inilah yang menjadikan kita tetap setia, melayani, dan tetap hidup melakukan kehendak Tuhan sampai hari ini. Terpujilah Allah Bapa kita di surga, karena lewat Roh Kudus-Nya kita dimampukan untuk mengenal jalan dan kebenaran dan hidup. Bagi saya hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Bagi saya hanya ada satu Allah Bapa yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, Abah kita. Dan bagi saya, kita menyembah Dia dengan kuasa Roh Kudus, dengan roh dan kebenaran. Dalam kesempatan ini, kita memperingati penumpahan darah dan pengorbanan anak domba Allah untuk membawa penghapusan dosa dunia bagi mereka yang percaya kepada Dia. Kita juga merayakan hari kebangkitan, di mana pada hari pertama minggu setelah Sabat, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus Kristus sebagaimana yang telah Dia nubuatkan kepada para murid-muridnya, bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Ternyata kubur kosong. Malaikat Tuhan menyaksikan kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada 12 orang, bahwa Dia telah bangkit. Maut, yaitu sengat dosa, telah dikalahkan. Dan maut itu tidak dapat menahan Tuhan Yesus untuk bangkit dari kematian menjadi hidup. Kehidupan anak Allah yang memberikan hidup kepada kita adalah hasil daripada kemenangan Dia terhadap maut. Maut tidak dapat menelan Dia. Kuburan tidak dapat menahan Dia. Alam maut harus memuntahkan Yesus ini. Tidak dapat menelan selama-lamanya. Hanya cukup 3 hari dan 3 malam. Oh saudara, karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, kita menyembah kini Tuhan yang hidup. Dan apabila Dia adalah Tuhan yang hidup, segala wasiat-wasiat yang Dia telah tinggalkan 2000 tahun yang lalu masih terjadi hari ini, masih berlaku hari ini. Dia masih menyembuhkan, Dia masih melepaskan orang yang berada di dalam ikatan dosa, asalkan kita berseru memohon Dia. Firman dan pengajarannya itu masih berlaku dan terlaksana. Mujizat-mujizat yang Dia lakukan masih terjadi hari ini lewat
penolong yang lain yang diutus oleh Bapa melalui Yesus, yaitu Allah Roh Kudus. Hari ini kita hidup dalam zaman ini, era Roh Kristus beracara di dunia lewat jemaatnya, tubuhnya. Dan puji Tuhan, jemaat persekutuan Kristen adalah satu daripada badan di mana Roh Kudus akan bekerja melalui hamba-hambanya. Sebagai seorang yang dipercayakan oleh Roh Kudus memimpin Assemblies of Christian di Asia ini, saya tahu tanggung jawab kami adalah untuk terus menggunakan wadah ini untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan amanat agung Kristus Yesus untuk memuridkan semua bangsa, mengajak mereka, membaptis mereka menjadi pengikut dan murid Tuhan yang dipanggil Christian atau Little Christ. Nah, apakah yang terjadi selepas hari Paskah? Selepas kebangkitan Yesus, kita lihat seterusnya. Kisah ini dirakam dan ditulis oleh Lukas di dalam tulisan bukunya yang kita panggil sebagai Kisah Para Rasul. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, kita melihat di sini Lukas menulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Dia menulis kepada teman akrabnya Theophilus dan berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dengan kata lain, kini Yesus setelah bangkit dari kematian telah dirubah oleh Roh Tuhan menjadi sebuah sebentuk tubuh kemuliaan. Tubuh jasmani yang sama, tetapi telah diubah oleh kuasa Roh Kudus yang selama ini menyertai dia, hidup di dalam dia, bahkan dia dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Masih ingat Yesus ini menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang fana, tubuh yang tidak dapat dibinasakan. Dia dipanggil dalam bahasa Inggris celestial body, bukan terrestrial body, yang tidak dapat binasa dan menjadi sebagian daripada substansi Allah Anak yang bersatu dengan Allah Bapa di surga yang roh adanya. Kita tahu Allah itu roh, Allah Bapa itu Yehova Elohim. Tapi dengan adanya kehadiran tubuh rohania, tubuh celestial ini menjadi tambahan kepada keilahian Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, bahwa kini Allah kita bisa lihat melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Kita kini memahami bahwa Bapa di dalam Kristus dan Yesus di dalam Bapa, dan Yesus lewat Roh Kudusnya di dalam kita, menjadikan kita tubuh Roh Allah itu, tubuh Roh Kristus. So di sini dalam ayat 2, sampai ia terangkat ke surga. Dengan kata lain, dia tidak terus naik setelah bangkit ke surga, tidak. Sebenarnya dia tinggal lagi di muka bumi ini. Masih ingat
di dalam khotbah saya minggu lalu bahwa terjadilah gempa bumi tabir di bait suci sinagog di Yerusalem itu terbelah dua dari atas ke bawah, dan dikatakan bahwa orang-orang kudus dibangkitkan kembali dari kuburan. Itulah kebangkitan pertama. Dibangkitkan dari kuburan bersama Yesus. Berarti Yesus dibangkitkan bukan sendirian, tapi Yesus bangkit bersama-sama dengan orang-orang kudus dan membawa orang-orang kudus itu naik ke surga sewaktu dia terangkat ke surga. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia tidak terus naik ke surga. Dia masih di muka bumi selama 40 hari dan 40 malam. Tahukah Anda? Nah, ayat 2, sebelum dia terangkat, dia telah memberi perintahnya. Ada sebab. Pertama, dia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun telah memilih 12 rasul. Tetapi satu daripada rasul itu, ataupun bishop itu, Yudas Iskariot, sudah tidak bersama. Telah menyangkal Tuhan Yesus dan menjual dia. Tapi kini bersama rasul-rasul ini, dan saudara akan melihat lagi, bukan hanya rasul-rasul ini, tetapi lebih ramai lagi. Dikatakan dalam ayat ketiga, kepada mereka, kepada rasul-rasul ini, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya Bapak di surga. Diteruskan dalam ayat 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada murid-murid ini tentang kerajaan Allah. Praise God. 40 hari, 1 bulan setengah dalam kalender Gregorian. Bukan 1 minggu, tetapi 40 hari dan 40 malam dia masih berada di muka bumi ini setelah kebangkitan. Dia datang, dia menunjukkan dirinya beberapa kali kepada para muridnya. Sedang mereka berkumpul masih di dalam suasana ketakutan, kerisauan di Yerusalem. Karena pemimpin mereka, raja mereka, Mesias itu di dalam persepsi mereka itu sudah mati. Dan mereka takut dianiaya dan diburu para polis, imam, penjaga bait itu, dan juga tentara-tentara Rom pada waktu itu. Mereka seperti kehilangan arah. Tetapi selama 40 hari inilah Tuhan Yesus berkali-kali, berapa kali kita tidak tahu, Yesus datang menyatakan diri, menampakkan diri kepada dia, dan seringkali tiba-tiba dia berdiri di depan. Berarti Roh Kudus tiba-tiba menempatkan dia. Tidak payah ketuk pintu, masuk di ruangan tempat mereka duduk atau makan dan berkata shalom. Shalom maksudnya damai sejahtera, dan orang terkejut permulaannya. Bahkan ada di antara murid itu yang sangka itu hantu. Tetapi dia katakan, lihatlah tangan saya, lihat ini. Ada roti, ada ikan. Dia makan bersama mereka. Tidak ada orang yang meragui dia kecuali Thomas waktu itu. Dan dia mulai memberitakan. Dia mulai memberi amanat. Maksud saya wasiat. Perkataan. Mengulangi lagi apa amanat agungnya untuk pergi memberitakan Injil. Berbicara bersama mereka, tertawa bersama mereka. Kadang-kadang ke waktu murid-muridnya pergi ke laut untuk mencari menangkap ikan, di sebelah pagi lagi dia sudah menyediakan ikan panggang, roti untuk mereka. Dan mereka katakan, mari. Dan Yesus katakan, mari. Kamu sudah sarapan enggak? Belum. Ya, kamu sudah sarapan. Dan Petrus melihat itu dan dia berkata, itu Tuhan. Petrus dan yang lain
datang pergi ke tempatnya dan mereka makan. Yesus berkali-kali menunjukkan dirinya selama 40 hari. Tetapi dia kali ini bukan lagi domba yang lemah, tetapi Tuhan yang hidup, yang bangkit. Dan saya percaya dan saya yakin apabila saudara menerima Mesias dan Juru Selamat kita yang hidup ini, percayalah, dia akan membangkitkan kehidupanmu yang lama, yang mati dalam dosa itu, menjadi hidup yang baru. Katakan, Yesus, saya percaya Engkau. Yesus, Engkau yang menghapuskan dosaku. Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, biarlah Engkau mengubah hidupku lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, saya mau bertobat hari ini. Bapa di surga, saya mau dipenuhi oleh Roh-Mu hari ini. Bangkitkanlah jiwaku, bangkitkanlah rohku, bangkitkanlah tubuhku yang mati dalam ikatan dosa ini. Apabila saudara sungguh-sungguh berseru kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, percayalah Roh Kudus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dan juga yang masih memimpin, menguasai, memenuhi Yesus selama 40 hari ini akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Oh, saya mengalami banyak sekali pertolongan daripada Parakletos ini, Ruach HaKodes ini. Dan di sini kita melihat bahwa dia masih lagi bekerja. Dia masih lagi lewat Roh Kudus, Tuhan Yesus masih mengajar mereka dan menunjukkan bahwa dia hidup selama 40 hari ini. Ayat 4, pada suatu hari dari 40 hari ini, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ada janji, ada promise daripada Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Satu pernyataan profetik, satu nubuatan yang amat profetik Yesus telah janjikan. Di saat-saat sebelum dia pergi menderita di kayu salib, dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 17, kita melihat Yesus berkali-kali menyatakan, bahkan waktu Yohanes membaptis melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku membaptis kamu dengan air, Yohanes katakan, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptizo, baptizan rohani, bukan setakat air. Meskipun itu tanda kita bertobat, tanda kita menjadi Kristen, masuk Kristen melalui baptisan air. Sebagaimana perintah Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah di mana roh manusiawi kita itu ditenggelamkan, dipenuhi oleh oknum pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Allah Bapa, Roh Yesus Kristus, Roh Kristus, Roh Tuhan Allah yang pernah menghinggapi, memenuhi Yesus selama ini. Kini dia transfer, meninggalkan tubuh jasmani Yesus di dunia. Yesus naik ke surga. Setelah dia duduk di sebelah kanan Allah, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Yesus lewat Bapa di surga itu mencurahkan Roh Kudus yang sama kembali ke dunia, tetapi kini tinggal di dalam tubuh setiap orang percaya yang sudah menjadi murid Yesus, menjadi gereja dan tubuh Yesus dan jemaatnya, menjadikan Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh yang melaksanakan perintah dan amanat Kristus sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali untuk mengangkat gerejanya ke surga di akhir zaman. Haleluya. Itu yang dinyatakan oleh
oleh Yesus di sini. Janji, tunggu sampai kamu dilengkapi oleh kuasa, oleh kehadiran oknum ketiga ini. Jangan keluar dari Yerusalem. Sebab Yerusalem adalah lambang kota Zion. Ada Yerusalem baru di surga. Dan Yerusalem itu ada raja bertakhta sebagai raja damai. Yerusalem akan bakal menjadi ibu kota pemerintahan Tuhan Yesus pada hari milenium, kerajaan 1000 tahun di masa akan datang. Dan disitulah juga Tuhan Yesus memberi perintahnya untuk tinggal diam di sana. Sebab Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi janji Bapa, dia akan mengutus Roh Kudusnya. Di dalam Yohanes pasal 14 kita melihat Tuhan Yesus berkata, aku akan berdoa minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia. Berarti orang yang non-believers, orang tidak percaya, tidak akan dapat menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak mengenal dia, dunia tidak melihat dia. Dia adalah roh yang tidak kelihatan, tetapi kamu mengenal dia. Sebagaimana murid mengenal Yesus dan kini mengenal Bapa, Yesus katakan kamu mengenal dia juga. Sebab dia adalah saya di dalam oknum yang lain. Dia adalah Bapa di dalam oknum yang lain, yaitu roh Bapa itu, roh Kristus, roh Yesus. Dia adalah Roh Kudus itu, pribadi yang ketiga di dalam Triune God. Satu dalam tiga ini, tiga dalam satu, mana-mana. Tapi Allah yang menyatakan diri dalam tiga oknum ini. Dan dikatakan di dalam ayat 6, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan, memberikan restorasi bagi kerajaan, bagi Israel, memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab dalam ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan amanat profetik yang Yesus nubuatkan, bahwa setelah ini kamu tunggu di Yerusalem. Setelah dia naik ke surga, tunggu. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu telah turun pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Maksud dia selama 40 hari Yesus berada di dunia, dan dia naik ke surga. Dan 10 hari selepas dia naik ke surga, pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan hari ke-50 itulah Roh Kudus dicurahkan, memenuhi mereka. 12 rasul, 120 orang di Yerusalem dengan kuasa sebagaimana ayat 8 ini dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah sudah masanya, era zaman Roh Kudus. Inilah sudah masanya, era zaman Roh Kudus. Zaman Mesias itu terlaksana dengan jayanya, dengan selesainya dia naik ke surga. Tetapi zaman Roh Kudus mulai terjadi, dipanggil zaman gereja, the church day, the grace, zaman penuaian jiwa-jiwa, zaman di mana Roh Kudus mulai bekerja melalui tangan rasul-rasul, para nabi, para evangelis, para pastor, para penatua bishop. Zaman di mana Tuhan menggunakan gerejanya yang menjadi tubuh bait Roh Allah yang suci. Itulah hari pertama, hari Pentakosta adalah masa gereja. Kuasa ini dipanggil dunamis, yaitu kuasa yang telah diterima oleh Yesus dan digunakan oleh Yesus, sekarang telah diberikan secara eksklusif kepada muridnya. Karena
Roh Kudus itulah kuasa Allah, tangan Allah. Roh Kudus itulah yang memanifestasikan mujizat, kuasa lewat karunia-karunianya seperti karunia mujizat dari Roh Kudus, karunia kesembuhan dari Roh Kudus, karunia bernubuat dari Roh Kudus, karunia iman dari Roh Kudus, karunia membeda-bedakan roh dari Roh Kudus, karunia berbahasa roh oleh Roh Kudus, dan karunia perkataan hikmat dari Roh Kudus, karunia perkataan pengetahuan daripada Roh Kudus. Karunia-karunia ini yang menyertai memenuhi hidup Yesus sebagai Raja, dalam urapan Nabi, dalam urapan Rasul, dalam urapan imam menurut urutan Melkisedek, dalam urapan hakim ini sekarang diberikan kepada murid-muridnya kuasa yang sama. Bahkan Yesus pernah mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang saya telah lakukan. Dari segi memperluaskan kerajaan Allah itu, dari segi memberitakan Injil, bukan hanya menyangkut secara nasional, tetapi memberitakan Injil di luar Yerusalem, di seluruh dunia, secara global, di Asia, di Eropa, di Brasilia, Amerika Selatan. Secara global, Tuhan kini kita tetap hamba-hambanya yang dipakai, tetap memberitakan Injil yang sama, tetapi dalam konteks yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar, mujizat yang lebih besar. Ini semua adalah karena kuasa urapan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup murid-muridnya yang dipilih untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, untuk meneguhkan berita Injil, firman yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dia naik dan mereka melihat. Dengan kuasa Roh Kudus, Yesus naik terangkat. Di mana sebenarnya Yesus membawa mereka ke sebuah bukit Zaitun, seperjalanan Sabat sejauh 1 hari dari Yerusalem. Dia membawa mereka ke sebuah bukit yang dipanggil Bukit Zaitun, dan disitulah dia memberikan amanat terakhir ini, bahwa tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Sebab di dalam ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapakah mereka ini berpakaian putih? Mereka adalah 2 malaikat Tuhan. Kedua malaikat Tuhan yang selama ini menyertai Yesus sejak di padang gurun. Dikatakan Yesus dilayani oleh para malaikat, dan kedua malaikat ini berpakaian putih berkata kepada mereka dalam ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Oh haleluya. Malaikat Tuhan juga menerima pernyataan profetik ini, wahyu ini, bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga yang kau lihat ini, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali. Akan datang kembali, saya ulangi, akan datang kembali Yesus. Haleluya. Dikatakan dia meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dia naik, dia akan datang turun kembali dengan cara yang sama. Oh haleluya. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti di bukit ini dekat Yerusalem, Sabat jauh perjalanannya. Bukit yang kita kenal sekarang sebagai Bukit Zaitun, Olive Hill di Yerusalem, di mana dia terangkat dari sana. Yesus yang sama ini akan turun kembali ke tempat yang sama,
sebagaimana dia naik ke surga. Dikatakan kamu, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bahkan Zakaria, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa apabila Tuhan itu turun, dia akan menginjakkan kakinya di gunung itu dan gunung itu terbelah dua. Bukit Zaitun terbelah dua. Karena dia kini datang dengan penuh kemuliaan, membawa tentara orang-orang kudus dari surga. Kalau sudah melihat dalam kitab Wahyu pasal 19, dia naik kuda dan turun ke muka bumi ini. Itu kedatangan Yesus fase yang kedua. Bukan, saya tidak maksudkan tentang kedatangan Yesus di awan-awan yang mengangkat orang-orang kudus dalam hari pengangkatan, bukan itu. Tetapi fase kedua yaitu dia turun ke bumi, membawa perang kepada antikristus, kepada nabi palsu, kepada tentara-tentara yang dia kumpul, dan dia menginjak di bukit Zaitun yang sama. Dan Zakaria menyatakan terbelahlah bukit Zaitun itu. Dua, dia yang naik ke surga itu, malaikat kata akan turun di tempat yang sama. Di tempat ini dia akan datang kembali. Haleluya. Maka ayat 12, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, Mount Olive, yang hanya seperjalanan sabat jauh dari Yerusalem. Haleluya. Itulah saya masukkan. Itulah amanat agung. Saudari, Paskah, hari Jumat Agung itu terjadi kebangkitan. Pada hari ketiga, hari pertama, dia tidak bangkit pada hari Sabat, dia bangkit pada hari pertama. Jadi kalau Sabat itu hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Dia bangkit dan dia tidak naik ke surga. Dia menyatakan dirinya selama 40 hari 40 malam kepada para muridnya, pengikut-pengikutnya. Dan setelah itu baru dia memberikan amanat agung ini. Dia bawa mereka ke Bukit Zaitun dan dia memberi amanatnya. Dan dia naik ke surga. Dan malaikat menyaksikan. Malaikat juga menerima wahyu. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Tuhanku yang hidup akan datang kembali. Itulah sebabnya saya sangat thrill bila mana saya mengetahui Yesus akan datang kembali sebagai Raja untuk memerintah selama 1000 tahun. Saya mengharapkan saya seorang daripada yang dipilih untuk ikut memerintah bersama dengan dia. Dia ada pilihannya tertentu. Itu terserah kepada kehendak Allah Bapa di surga. Haleluya. Tetapi saudara melihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 dikatakan bahwa pada hari ke-50 Pentakosta itu sebenarnya adalah dimaksudkan hari raya ke-50, sempena perayaan panen ataupun tuaian dan juga buah sulung. Maka pada hari ke-50 Pentekos itu hari ke-50 itulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu lambang tuaian pertama, lambang buah sulung yang pertama yang dinikmati, yang perlu dirayakan oleh orang-orang Yahudi waktu itu dan murid-murid Tuhan di situ. Roh Kudus itu turun dengan penuh kuasa. Kita tahu Kisah Rasul-Rasul pasal 2, dengan angin yang kuat, dengan lidah-lidah api menghinggapi manifestasi itu, dan roh mereka mulai berbahasa di dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang mana orang-orang bangsa Yahudi pernah tinggal, contohnya di Asia, yang tinggal di Rom, ada yang pandai berbahasa-bahasa menurut bahasa daerah mereka, menjadi satu tanda bagaimana Roh Kudus mengurapi. Dan mulailah Petrus memberitakan Injil. Dikatakan pada hari itu 3.000 orang bertobat, dibaptis dan juga menjadi murid Yesus. Terjadilah apa yang dipanggil hari ini KKR, kebangunan rohani, revival. Terjadi apa yang dipanggil restorasi, pemulihan.
orang-orang yang menerima Mesias ini, murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengikut dia, kini menjadi murid Yesus, menerima restorasi, pemulihan, di mana kini era Roh Kudus mulai bekerja dan kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Haleluya. Saya ingat sewaktu saya bertobat, saya dipanggil oleh Tuhan menjadi penginjil evangelis di Pulau Borneo. Saya mulai memberitakan Injil dari kampung-kampung, daerah-daerah, kota-kota, di dalam dan di luar, di hutan, mengunjungi, memberitakan Injil. Gratis, percuma. Bukan karena saya diendorsi oleh gereja, tetapi karena saya ada panggilan sebagai evangelis, bahwa manusia berdosa itu harus bertobat, dan bahwa hanya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang merubah hidup kita. Apabila saya mengenal dia, saya melihat dia muka dengan muka tahun 81. Hidup saya dirubah. Hidup saya telah mengalami perubahan besar daripada hidup Kristen Katolik yang monoton, ya, menjadi seorang yang berapi-api, yang begitu bersemangat. Dan setelah beberapa tahun, baru kemudian saya menerima wahyu bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya Tuhan Juru Selamat yang memberi hidup kekal, tetapi Yesus Kristus juga itu akan membaptis saya dengan Roh Kudus. Saya katakan, Bapak, itu tahun 85 gitu. Bapak baptislah, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus datang dalam hidupku. Aku mau, Tuhan. Dan saya merasa urapan yang dahsyat dan dampak turun memenuhi hidup saya. Dan bila saya buka mulut, keluarlah perkataan-perkataan bahasa yang saya tidak kenal, yang kita panggil bahasa rohanada bazin tirebekolada kanda rotoko sindia mahuni mindede asikinda bohorabakana iano robokulada dada bosi lamandiando onamuzin gende haleluya rakamaningkia mau suka dadabas. Saya tidak berhenti berbicara dalam bahasa roh sebagaimana Roh Kudus memimpin saya. Tidak ada orang tumpang tangan, tetapi itu adalah kejadian supernatural. Saya sendirian, karena saya lapar dan haus, kuasa tidak ada. Saya memberitakan Injil sampai habis ke semua tenaga, uang saya, tetapi saya tidak pernah melihat mujizat, tidak melihat buta melihat, lumpuh berjalan, setan tetap merasuk orang. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau berdoa, berpuasa, saya mau Engkau memberikan saya pengalaman ini. Yang saya temukan baptisan Roh Kudus. Yesus sendiri menumpang tangannya dalam Roh Kudusnya memenuhi saya. Tidak ada orang tumpang tangan, tidak ada orang mengajar saya bagaimana menerima dan berbahasa roh. Itu supernatural. Setelah saya dibaptis oleh Roh Kudus, sama seperti para rasul itu, saya dipenuhi, mulailah saya begitu semangat. Bila saya memberitakan Injil dan mengusir setan, setan keluar. Bila saya menumpang tangan orang sakit, orang itu disembuhkan di dalam nama Yesus. Terjadilah KKR di dalam hidup saya. Saya mulai khotbah, saya mulai melayani dari 10 orang kepada 30 orang, 50 orang di kota ini. Saya buka KKR besar 1.000 orang. Itu terjadi tahun 1987, 88, 89. Dan setelah itu Tuhan baru mengutus saya keluar dari Yerusalem saya. Peringkat nasional, peringkat benua. Dan hari ini saya menjadi penginjil 3 benua. Negara Afrika saya sudah pergi ke negara Afrika Selatan. Benua Asia saya sudah merantau. Saya sudah pergi ke memberitakan Injil di pelosok-pelosok, bahkan di Indonesia, di Vietnam, dan sekarang di Thailand. Saya pernah pergi ke Hong Kong, ke China. Dan setelah itu Tuhan buka jalan 2015 ke Eropa. Saya khotbah di Jerman, di kota-kota besar seperti Amsterdam di Belanda, di kota-kota besar seperti di Paris. Saya berkhotbah di sana. Tuhan mengutus saya. Itu terjadi karena wadah seperti Assemblies of Christian, persekutuan jemaat Kristen, Tuhan pimpin untuk menjadi wadah, menaungi, menjadi wadah untuk mendapat training, mendapat didikan, supaya mengelahirkan para evangelis dan juga hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu semua terjadi. Mujizat itu terjadi hari ini sampai selama-lamanya, karena Roh Kudus adalah peguam
yang menerima wasiat ini daripada Kristus untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, memimpin orang yang sesat kepada kebenaran melalui urapan kuasanya, melalui pimpinan roh itu kepada hamba-hambanya, kepada para rasul, kepada para nabi, evangelis, kepada para bishop, kepada para gembala, di mana Tuhan memberikan karunia ini kepada tubuh Kristus untuk membangun mereka, mendidik mereka untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, untuk memberitakan firman, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, untuk mengajar mereka melakukan perintah-perintah Allah, untuk hidup di dalam roh dan kebenaran, untuk menyembah Tuhan, dan untuk memproklamirkan bahwa Yesus itu hidup dan akan datang kedua kalinya untuk memerintah sebagai hakim, sebagai raja. Bahwa di akhir zaman ini kita hidup dalam zaman menantikan pengangkatan ini, yang dipanggil masa-masa sukar, masa-masa tanda-tanda akhir zaman mula terjadi. Antikristus akan datang, pemerintahan 7 tahun itu akan terjadi. Setelah itu Yesus akan menghancurkan tentara antikristus dan nabi palsu. Terjadilah kerajaan pemerintahan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan, memungut orang-orang bala tentera mereka di perang Armageddon. Tetapi Yesus yang memiliki ibu kota di Yerusalem akan sekaligus menghancurkan mereka selama-lamanya, supaya terjadi langit dan bumi akan bersatu. Bumi ini akan mengalami perubahan, restorasi, menjadikan langit sudah tidak ada, surga itu turun, Yerusalem itu turun ke muka bumi, Yerusalem baru menggantikan Yerusalem lama, dan terjadilah apa yang kita panggil kekekalan selama-lamanya. Terjadi apa yang dipanggil sebelumnya adalah penghakiman takhta putih, di mana orang benar itu menerima upah waktu penghakiman Kristus. Penghakiman takhta putih, orang berdosa dihakimi, dan setiap nama yang tidak ditemukan, kata Wahyu, di dalam Wahyu, namanya tidak ditemukan di dalam kitab hidup, akan dilemparkan ke lautan api bersama-sama dengan antikristus yang sudah dilemparkan dan nabi palsu. Dan terjadilah dunia baru, bumi baru, langit baru. Tidak ada lagi matahari, tetapi sinar kemuliaan anak domba Allah ini datang daripada bait suci ilahi itu, dan umatnya bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam new heavens, a new earth. Oh haleluya. Kita manusia yang benar, yang hidup, yang bertobat, yang menjadi murid Kristus akan kekal. Kita tidak akan mati. Kalau kita mati hari ini, pada hari kebangkitan tubuh kita akan dimuliakan. Tapi hari ini, sebagaimana saya beritahu, jika engkau percaya Yesus, bertobat, menerima ketuhanannya itu, menjadi muridnya, hari ini engkau bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Itu yang Yesus katakan pada orang yang tersalib bersama Dia di sebelah kanan. Pada saat si pencuri yang tidak sempat dibaptis ini, tidak sempat pergi gereja, katakan, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang dengan kemuliaan. Dan Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus adalah sebuah taman di surga itu. Hari ini, jikalau engkau mati di dalam Tuhan, rohmu akan dibawa malaikat ke surga dan tinggal bersama Kristus sampai hari kebangkitan, di mana rohmu turun kembali ke dunia, bersatu dengan dagingmu yang sudah debu, dan bangkit menyongsong Tuhan di udara kembali. Haleluya. Betapa indahnya kesudahan. Dan saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Tuhan memberkati. Inilah kelanjutan dari Paskah dan kebangkitan. Kita akan memperingati hari Pentakosta tidak lama lagi. Tetapi saya mengucap syukur karena kita hidup dalam zaman Roh Kudus. Kepada mereka yang belum terima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Itu eksklusif untuk Anda. Tidak perlu saudara nangis dan doa-doa minta, oh Tuhan beri saya Roh Kudus. Tidak. 2000 tahun yang dulu Yesus sudah mendoakan. Dia katakan, aku akan minta, Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa, aku akan berdoa kepada Bapa, dan doanya didengar. Bapa akan memberikan Roh Kudus.
Kalau saya boleh mendengar doanya, mungkin dia berdoa, Bapa, aku berdoa supaya setiap muridku menerima Roh Kudus sebagaimana Engkau janji. Janjimu itu Bapa. Dan Allah mendengar roh manusiawi Yesus berdoa. Dan pada hari Pentakosta jawaban doa Yesus itu datang pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan oleh Allah Bapa. Hari ini saudara tidak payah berdoa, menangis-nangis minta Roh Kudus. Saudara katakan, Bapa, saya percaya janjimu sebagaimana Yesus sudah berdoa. Yohanes 14 ayat 6. Saya menerima Roh Kudusmu saat ini. Begitu saja, simple. Dan buka mulut dan mulai berbahasa roh. Yang penting hatimu sudah siap. Engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Kalau saudara bersama Bishop Joe, saya akan tumpang tangan juga. Sebagaimana kisah Rasul-Rasul pasal 19, Rasul Paulus menumpang tangan ke atas mereka dan mendoakan mereka, dan Roh Kudus turun. Tetapi saudara boleh hari ini berdoa, Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus. Bapa, terima kasih karena mendengarkan doa Yesus bahwa dia minta Roh Kudus. Dan terima kasih Roh Kudus karena Engkau hadir sudah saat ini. Saya menerima Roh Kudus-Mu saat ini. Penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Saya menerima saat ini. Membiarkan Engkau menjadi kepala dalam hidupku. Menjadikan tangan, mulut, mata, tubuhku ini menjadi milik-Mu Roh Kudus. Gunakanlah ini untuk memuliakan nama-Mu. Saya serahkan. Tahukah Anda, bila saudara minta dipenuhi Roh Kudus, maksudnya saudara membiarkan Roh Kudus itu 100% menguasai hidupmu. Dan berarti tubuhmu bukan lagi milikmu, tetapi untuk milik Tuhan. Milik Tuhan. Jadi jangan pergunakan tubuhmu itu untuk memuaskan nafsu. Tapi hidup benar, sebab Roh Kudus itu roh yang suci. Dan biarkan roh yang suci itu tidak dilukakan. Sebab dia adalah wakil Allah Bapa dan Yesus. Dia adalah Roh Kudus Bapa. Dia adalah Roh Kudus Kristus Yesus. Dia adalah oknum yang dipanggil Roh Kudus. Dia berbicara, dia mengajar, dia memuliakan nama Yesus. Oh, saya banyak kali dipimpin oleh Roh. Saya banyak kali mendengar suaranya. Saya banyak kali dipenuhi, dibaptis dan terus dibaptis, mengalir dalam hidup saya. Hari ini Tuhan memberkati hidup saya, memberkati pelayanan saya. Hari ini Tuhan membangkitkan, memulihkan pelayanan saya secara global. Karena mari saya beritahu, itu semua karena Roh Kudus. Dan itu semua karena saya biarkan diri saya dipenuhi, dipimpin olehnya. Tanpa dia, saya tidak mampu. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak mampu. Kasih-Mu yang begitu besar selamatkanku. Bapa, terima kasih di atas anugerah-Mu. Bapa, terima kasih di atas belas kasihan-Mu. Bapa, terima kasih di atas pengampunan. Kasih-Mu yang begitu besar selamatkanku. Bapa, terima kasih di atas anugerah-Mu.